지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana usaha saya dengan modal 500 juta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lavinia Aziza dengan NIM C1E123024 kewirausahaan dengan subjek digital marketing. Lanjut, usaha yang saya pilih adalah pembuatan dan penjualan Chunky Knit Bag dengan brand bernama Knitty Bag. Nah, di sini Knitty Bag itu apa sih? Knitty Bag itu adalah brand tas handmade yang dikembangkan menggunakan bahan utama Chunky Cotton. Bahan ini memiliki tekstur Chunky Knit Bag dengan beberapa varian model seperti tote bag, sling bag, dan mini bag. Yang membedakan Knitty Bag dari produk lain adalah setiap tas dibuat secara manual atau handmade. Nah, sehingga memiliki nilai seni bersifat limited edition dan terasa lebih personal bagi pemiliknya. Sebagai penguat identitas brand, Knitty Bag mengusung tagline Handmade with Love, yang berarti setiap produk dikerjakan dengan penuh ketelitian, kreativitas, dan cinta sebagai menghadirkan kualitas terbaik. Mengapa sih saya memilih bisnis ini? Yang pertama ini, alasan saya adalah memilihkan Knit Bag sebagai ide bisnis adalah karena saat ini tren fashion handmade sedang naik daun, terutama di kalangan anak muda. Tas jenis ini juga sempat viral di media sosial. Jadi peluang pasarnya sangat besar. Nah, produk handmade memiliki nilai jual lebih tinggi karena eksklusif dan tidak bisa diproduksi massal. Selain itu, tas rajut seperti ini juga punya potensi untuk masuk ke pasar internasional, misalnya lewat Etsy atau platform global lainnya. Lanjut, di analisis kompetitor. Dalam menjalankan bisnis Knitty Bags, tentu kita akan menghadapi kompetitor. Ada dua kategori utama kompetitor. Yang pertama itu ada pesaing lokal. Nah, saat ini banyak brand tas rajut handmade yang menjual produk melalui Instagram, TikTok, Shopee, atau Marketplace. Umumnya mereka menjual dengan desain sederhana, harga mulai dari 150.000 sampai 400.000 rupiah. Yang kedua, kelemahan dari sebuah bagian pesaing lokal adalah desain mereka masih cenderung standar, tidak terlalu variatif, dan belum memiliki branding yang kuat. Yang kedua ada pesaing global atau produk massal. Brand
besar seperti Zara, Handme, H&M atau produk impor di Shopee juga menjadi kompetitor tidak langsung. Mereka menjual tas fashion dengan harga yang lebih murah karena diproduksi massal. Di situ kelebihannya itu ada pada skala produksi dan harga yang terjangkau. Tetapi kelemahannya adalah produk massal tidak punya nilai unik dan tidak personal. Kalau dibandingkan dengan mereka, kini T-Bags punya kekuatan di beberapa ini. Yang pertama ada produk benar-benar handmade, sehingga tiap tas unik. Yang kedua ada desain dibuat lebih estetik dan kekinian, sesuai tren anak muda. Yang ketiga, bahan yang dipakai eco-friendly, yaitu chunky cotton, sehingga mendukung sustainable fashion. Yang terakhir ada product image edition, jadi memberi rasa eksklusif bagi konsumen. Sedangkan kelemahan Kinity Bag ini ada di harga dan produksi. Karena handmade, harga pasti lebih mahal dibandingkan tas pabrik. Proses produksi juga memakan waktu lebih lama, sehingga kapasitas terbatas, tapi kelemahan itu ini justru bisa dibalik menjadi keunggulan. Karena segmen fashion tertentu memang mencari produk yang unik, tidak pasaran, dan lebih premium. Selanjutnya ada di target pasar. Target pasar Knitty Bags adalah perempuan usia 15-30 tahun yang memiliki tren fashion, suka produk handmade, dan mendukung produk eco-friendly. Segmentasi pasarnya adalah menengah ke atas, karena produk handmade tidak bisa dijual dengan harga murah. Untuk pasar, kami mengatakan dua sisi lokal lewat Shopee, Instagram, TikTok Shop, dan global lewat marketplace seperti Etsy yang lebih banyak digunakan pecinta produk handmade di luar negeri. Cara penjualannya, eh, cara penjualan yang maksudnya yang saya gunakan ada 3 jalur utama. Pertama itu ada di marketplace online seperti Shopee untuk pasar lokal dan Etsy untuk pasar internasional. Kedua, media sosial seperti Instagram dan TikTok Shop yang efektif untuk promosi sekaligus langsung jualan. Ketiga, ada penjualan offline lewat bazar, fashion, dan pop-up market atau pameran UMKM untuk memperluas jangkauan konsumen. Yang ketiga, maksudnya selanjutnya itu ada di strategi digital marketing. Strategi digital marketing, kini Tibek akan memanfaatkan kekuatan visual. Konten yang saya buat di Instagram dan TikTok harus estetik. Karena fashion sangat mengandalkan tampilan visual. Selain promosi produk, kami juga akan membuat konten edukasi. Misalnya tips mix and match chunky bag dengan outfit. Kami juga akan bekerja sama dengan influencer atau blogger, fashion blog, agar brand kami lebih dikenal oleh banyak orang. Tidak kalah penting juga, packingan kami akan dibuat ramah lingkungan yang sekaligus memperkuat branding eco-friendly. Selanjutnya, baik dari sini masuk ke kesimpulan. Knitty Bag adalah bisnis tas handmade berbahan chunky cotton dengan konsep estetik dan ramah lingkungan. Peluang pasarnya sangat
luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Memang ada tantangan seperti harga yang lebih tinggi dan kapasitas produksi terbatas. Tapi justru itu yang menjadi nilai eksklusif dari produk handmade. Harapannya, kini T-Bags bisa menjadi brand handmade Indonesia yang tidak hanya sukses di dalam negeri, tetapi juga dikenal di pasar global. Baik. Nah, disinilah saya bisa menyimpulkan bahwa Knitpix itu tidak akan bersaing di pasar massal, melainkan fokus ke pasar niche, yaitu konsumen fashion premium, yang menghargai kualitas, keunikan, dan keberlanjutan. Dengan strategi yang tepat, Knitpix bisa menepati posisi khusus di hati konsumen. Meskipun banyak pesaing yang di luar sana uh, lebih bagus, mungkin lebih terjangkau, lebih profesional. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.